Berdoa, Bapa, sudah waktunya kami siap sambut dan terima firman Allah sebagai puncak dari pertemuan ibadah kami sore yang diberkati ini. Karena itu Bapa, kami mohon Tuhan kuduskan dan layakan kami, persiapkan hati dan pikiran kami, seluruh konsentrasi kami, sehingga kami boleh menyambut firman-Mu dengan sukacita. Hamba Tuhan izinkan berdiri menyampaikan untuk hari ini, kesekian kalinya Tuhan percayakan ada di sini. Terima kasih Bapa buat perkenalan-Mu, terima kasih buat anugerah kesempatan yang Tuhan karuniakan lewat kekidian Allah di tempat ini. Dan berilah pengurapan kuasa roh hikmat Tuhan, layakkan hamba untuk dituntun dalam kendali roh kudus-Mu, menyeberangkan bagian kebenaran ini, memberkati dan mempersiapkan kami memasuki minggu Adventus dan puncak perayaan Natal dalam kesempatan Hari Raya Gereja Besar, Hari Raya Gereja yang besar ini. Terima kasih Bapa. Mari bicara bagi kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkannya dalam nama Tuhan. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Bersyukur sekali hari ini saya ada lagi di sini untuk kesekian kalinya. Terima kasih kepada Tuhan yang punya pelayanan, juga pengurus dan penuh kekidian, Opa dan semua, Maina dan keluarga besar di tempat ini yang memberikan saya kesempatan hari ini ada lagi di sini. Baik saja kita dalam kesempatan ini mempersiapkan kebenaran firman Tuhan dari dua bagian. Yang pertama kita lihat bersama dari Injil Lukas pasal 4 ayat yang ke-13. Lukas pasal 4 ayat 13. Dan yang kedua dari Efesus pasal 4 ayat 27. Efesus pasal 4 ayat 27. Jadi yang pertama tadi dari Injil Lukas pasal 4 ayat yang ke-13. Dan yang kedua Efesus pasal 4 ayat 27. Kita mulai dari Injil Lukas. Mohon kekasih Tuhan kita bangkit berdiri dan kita menghormati firman-Nya. Secara bersama-sama kita baca dua bagian pembacaan ini pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Kita pindah di Efesus 4 ayat 27. 2, 3. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Silakan duduk kembali. Demikian sabda Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Saudara kekasih, hari ini saya rindu berbagi kebenaran bagi kita dari apa yang tercatat dari dua bagian firman Tuhan ini. Seputar iblis dan strateginya untuk menyerang orang percaya. Saudara, saya beri tema khotbah kita hari ini terkutip dari Efesus tadi. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau dari Lukas 4 tadi ayat 13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu kepada Yesus. Memang 3 ronde, tetapi pada akhirnya dimenangkan oleh Yesus dengan skor 3-0. Iblis kalah telak. Tapi tidak berarti iblis kalah telak lalu iblis bilang saya kapok, saya doa, tobat. Alkitab menulis ayat 13, iblis hanya mundur sebentar dan menyusun strategi untuk menyerang pada waktu yang dan kesempatan yang lain. Ya. Saya ketika membandingkan dengan terjemahan dalam Alkitab bahasa Indonesia sederhananya, menunggu waktu yang baik. Pada Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sederhana dia bilang menunggu kesempatan yang lain. Waktu itu yang dimaksud ialah kesempatan. Ya. Jadi tidak bilang menunggu jam berikutnya. Ya. Bisa jam berikut tidak ada pencobaan, tapi bisa lain waktu bisa ada. Ya. Iblis itu sekali lagi dia sangat licik dan pintar memanfaatkan kesempatan. Kita manusia ini sering buang-buang kesempatan. Amin, go. Kita ini sering buang kesempatan terlalu banyak. Ada kesempatan untuk kita buat sesuatu yang baik kepada Tuhan dan kepada orang lain, tapi kita sering mengabaikan kesempatan itu. Oh, bagi iblis tidak. Iblis kalau dia lihat ada kesempatan, ada peluang, bagi iblis dia tidak mau melewatkan itu kesempatan. Kita ini sering mendapat kesempatan dari Tuhan. Bahkan hidup yang kita jalani ini, napas hidup ini adalah
Kesempatan yang Tuhan beri bagi manusia, termasuk saudara dan saya. Tapi ada banyak manusia yang tidak menyadari bahwa ternyata ini adalah pemberian kesempatan dari Allah, dan mesti saya gunakan ini kesempatan secara baik selagi saya masih hidup. Ya. Sebagaimana dikatakan dalam Galatia 6 ayat 10, mohon ditampilkan Galatia 6 ayat 10. Itu permintaan firman Tuhan di situ. Kita baca bersama 2, 3. Karena itu selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi yang terutama kepada ya. Selama masih ada kesempatan yang Tuhan beri bagi kita, bicara tentang napas hidup, kesehatan, kekuatan, umur panjang. Ini kesempatan yang Tuhan beri. Permintaan Tuhan di sini, mari kita isi ini kesempatan yang Tuhan beri dengan berbuat baik. Berbuat baik ini dalam tanda petik, artian yang luas. Ya, artian yang luas. Berkumpul beribadah, ini juga berbuat baik. Ya. Bahkan juga ketika diberi kesempatan untuk pimpin pujian, main musik, singer dan lain sebagainya, itu juga berbuat baik. Lebih dari itu, ketika kita ya diberi kesempatan untuk keluar menginjil atau bawa sumbangan, ada berkat-berkat. Sering saya dengar di sini ada diakonia apalah materi kita ya, itu ada himbauan, ada pakaian layak pakai menjelang Natal begini ya. Kita ini kadang-kadang bingung mau pakai pakaian yang mana. Orang lain sementara bingung karena tidak ada pakaian. Kita bingung karena pakaian terlalu banyak. Ya. Momen-momen begini, kalau ada kesempatan, ada himbauan bilang mari kita ya kunjungi ya panti asuhan atau apa, contohlah ya. Nah, itu kesempatan kita berbuat baik kepada orang lain itu ya. Amin ya. Tapi sering banyak orang buang ini kesempatan. Iblis tidak demikian ya. Iblis tidak demikian. Iblis kalau setiap ada kesempatan, dia tidak akan lewatkan itu kesempatan. Ya. Karena itu dia bilang di sini Alkitab dalam Lukas 4 tadi, iblis hanya mundur sebentar, menyusun strategi jurus berikutnya, dan akan menyerang ketika ada kesempatan susulan, ada waktu susulan. Ya begitu. Tapi di Efesus 4 ayat 27 tadi bilang, jangan sekali-kali beri kesempatan bagi iblis itu. Walaupun dia mencari kesempatan, tapi bagi Anda dan saya diingatkan Tuhan, jangan beri dia kesempatan. Sebab waktu kita beri dia kesempatan, itu sangat berakibat fatal. Saudara tidak akan bisa berbuat apa-apa ketika kesempatan itu saudara beri bagi iblis. Iblis ambil kesempatan, saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Iblis kuasai arena, kita tidak bisa berdaya apa-apa. Maka itu jangan beri kesempatan. Jangan beri kesempatan bagi iblis. Saya akan, ya ada banyak tokoh Alkitab, tapi cukup 3 tokoh Alkitab. Alkitab menulis kegagalan mereka hanya karena mereka beri kesempatan bagi iblis. Ya. Saya mau tunjukkan ini maksudnya supaya bukan kita tiru ini tokoh-tokoh Alkitab yang gagal. Tapi paling tidak ini menjadi sebuah referensi hidup bagi kita di penghujung tahun 2023 ini. Tuhan mengingatkan kita menyongsong minggu-minggu Adventus dan perayaan Natal nanti. Lepas tahun lama masuk tahun baru, waspada supaya jangan ada kesempatan yang diberi bagi iblis. Sebab kalau tidak kita akan mengalami hal-hal yang berakibat buruk bagi diri kita sendiri. Sebagaimana 3 tokoh Alkitab yang saya akan tunjukkan. Ternyata mereka didapati Tuhan memberi kesempatan bagi iblis. Ya. Yang pertama saudara-saudara, kenapa tema kita hari ini jangan beri kesempatan bagi iblis? Sebab pada waktu kita beri kesempatan bagi iblis, kita akan mengalami nasib seperti tokoh yang satu ini. Yang pertama saudara bersama kita lihat dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 4 sampai ayat 6. Coba kita lihat. Ya. Mohon dibaca sama-sama 2, 3. Mulai dari ayat 3 dulu lebih bagus. Ayat 2. Mulai dari 2 maksud saya. 2 sampai 4. Ayat 2 sampai 4, bukan 3 sampai 4, 2 sampai 4.
Ya, 1, 2, 3. Sekali peristiwa pada waktu petang, Ketika Daud bangun dari dari tempat tidur, pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas suatu istana, tampak maki kepadanya padanya di atas sofa itu seorang perempuan. sedang mandi. Perempuan itu bernama. Elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya Tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba, binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisan. Kemudian dibawah Perempuan itu ke rumahnya. Saudara-saudara, ini contoh yang tidak baik, yang tidak perlu ditiru, tapi itu menjadi referensi hidup bagi kita. Kejahatan besar yang dilakukan oleh seorang Raja Daud yang notabene seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan. Ya, kejahatan yang luar biasa ini. Tidur dengan istri orang. Itu hanya dimulai dari santai-santai. Ketika bangun tidur, katakanlah tidur siang, bangunnya sore, ya, lalu dia jalan. Orang bilang jalan sore-sore cuci mata. Cuci mata bagaimana kasih masuk, tambah sampah di mata. Ya. Dia layangkan pandangnya waktu itu, ya, kamar mandi pada zaman itu, dan sekarang ada yang masih model seperti kamar mandi tanpa atap begitu. Jadi kalau orang dari ketinggian di atas pohon atau di atas lantai 2, lihat turun ya talak-talak. Daud tidak sengaja melihat ternyata ada kamar mandi yang tidak beratap, dan dia lihat ada seorang perempuan yang mandi. Ya. Begitu. Ya, kalau orang dalam kamar mandi ya apa yang baik kata orang Alor ya. Daud melihat bahwa aduh perempuan itu terlalu cantik. Ya, bayangkan. Ya. Kesempatan iblis pakai, iblis manfaatkan itu. Daud beri kesempatan kepada iblis lewat pandangan matanya. Ya, kejahatan yang besar dilakukan Daud hanya dimulai dari dia salah memandang, itu, salah pandang. Ya. Mata ini juga baik. Alkitab bilang mata ini juga baik. Tapi kalau mata ini salah dimanfaatkan, akan juga menyesatkan seluruh tubuh. Begitu. Nah, saudara, iblis akan menggunakan kesempatan mulai dari soal pandangan mata. Ya. Kalau kita saat memandang dan kita tidak berhati-hati dalam memandang, dalam melihat sesuatu di depan kita, ya, itu juga bisa kesempatan kita buka bagi iblis untuk bisa menyerang kita dan menggiring tubuh yang besar ini melakukan sesuatu kejahatan yang berakibat fatal bagi diri sendiri. Daud dengan seluruh wibawanya, kebesaran sebagai seorang raja, wibawanya luar biasa sebagai seorang hamba Tuhan, seketika gugur, ya, hanya karena dia tidur dengan Batseba, ya, layaknya suami istri. Padahal itu istri orang, kepunyaan orang. Ya. Saudara-saudara, ini sesuatu yang sangat memprihatinkan. Ya. Ini contoh yang tidak perlu ditiru. Ya. Waktu yang baik, kesempatan yang baik bagi iblis adalah ketika saudara memandang sebuah hal, ya, atau sebuah barang tertentu dengan penuh keinginan yang tidak terkendali dan terkontrol. Ya. Pandangan yang menggiring kita pada satu titik di mana kita berkeinginan yang tinggi, memicu hawa nafsu kita. Saudara-saudara, menjelang Natal begini nih, apa yang tidak gagah, semua baik. Baik di dunia maya bahkan di dunia nyata. Ya begitu. Kalau kita salah-salah lihat bisa berakibat fatal. Ya, menjelang hari raya besar begini nih, semua ditunjukkan, semua dipamerkan, semua diobral, ya, dari barang sampai di manusia semua obral. Kalau kita salah lihat, kita salah memandang, iblis akan menggiring kita. Karena itu kesempatan iblis pakai. Ya.
Saya hari ini mau mengingatkan kita tentang kewaspadaan dalam hal memandang, dalam hal melihat. Ya, kita ini kadang-kadang kita sudah di tempat rame, di pusat perbelanjaan katakanlah. Ini sering mata ini menjerumuskan kita. Karena semua gagah, semua baik. Kita rau semua. Nanti pulang baru kita bilang, aduh ini pengeluaran terlalu banyak. Kita lupa pos pengeluaran yang lain. Kita tumpukan di satu pos. Karena mata melihat. Ya, mata melihat. Ya. Karena menjelang hari raya begini kan cuci gudang. Jadi kita pemata ikut cuci. Begitu. Semua kita ingin habis. Kita mau semua. Ya. Dan bisa terjadi konflik, bisa terjadi perselisihan, pertengkaran. Ya. Karena bermula dari mata salah memandang, ya, bisa terjadi itu. Hari ini saudara pelajaran dari sosok seorang Daud, ya, akhirnya dia jatuh dalam perzinahan hanya karena mulai dari sekedar orang bilang buang pandangan, ya, tak disengaja langsung, ya, matanya melihat istri orang lagi mandi, ya. Nah ini hati-hati saudara, dimulai dari catatan kita ini tentang soal mata, soal melihat, soal memandang. Iblis bisa memulai sebuah jebakan itu karena soal mata yang melihat. Ya. Karena itu saudara, ya, kita perlu mewaspadai ini. Ya. Biasa di perayaan Natal itu kalau kita di dalam ibadah Natal orang muncul dengan banyak model. Lalu kita mata lihat, lalu kita mulut mulai botol-botol. Mulai putar bibir kiri kanan berkorek. Orang jalan lewat kita setengah mati. Sebab malam Natal itu banyak mode, banyak gaya. Mulai dari rambut turun sampai sepatu, sampai kuku, sampai semua. Ya, alis segala macam semua. Ya, terobrak-abrik semua. Ya. Semua mengalami perombakan habis-habisan, ya. Renovasi habis-habisan. Renovasi kok pas, maka renovasi pas, tumpang tindih itu jadi dosa. Ya. Orang lihat banyak berdosa karena melihat dan menilai, lalu timbul penghakiman dan seterusnya. Jadi itu karena kita tidak sadari. Mulai dari hanya sekedar memandang sebentar, tapi itu sudah kita digiring. Ya. Iblis menggiring kita. Ya. Hanya sekedar mulai dari sebuah pandangan mata. Nah hari ini saudara, itu catatan yang pertama. Jangan beri kesempatan bagi iblis, walaupun hanya sekedar buang mata dan lihat sebentar. Tapi kalau itu sesuatu yang ujung-ujungnya, endingnya bermasalah, mari kita tahan diri. Ya. Jangan terlalu lihat lama-lama. Kalau sudah terlalu lama-lama itu endingnya tidak bagus. Amin. Ya. Lihat sesuatu kalau lihat jangan terlalu lama. Ya. Lihat terlalu lama-lama juga, ya, akan muncul, ya, hal-hal yang berikutnya. Dan iblis bisa manfaatkan itu. Ya. Nah, saudara, Daud mengirim orang pergi cek itu perempuan itu siapa. Lalu orang datang kasih laporan, perempuan itu adalah istri Uria, Batseba, istri Uria. Mestinya setelah dapat kabar begitu lalu bilang, oh, beta kira masih nona. Oh, nah sudah kalau istri orang biar sudah. Kalaupun masih nona juga kan Daud sudah ada istri juga, mestinya. Ya. Dan tidak perlu terlalu cek berkelanjutan juga mestinya, ya. Tapi Daud penasaran dari pandangan mata. Lalu dia penasaran, disuruh orang pergi cek, ambil data, ambil informasi tentang siapa perempuan tadi yang saya lihat. Setelah orang bawa laporan bahwa itu istri orang, tidak stop sampai di situ, berkelanjutan, suruh orang pergi jemput lagi, bawa datang lagi, masuk kamar lagi. Ya. Saudara, ini luar biasa fatal. Ya. Kalau sudah didorong dengan keinginan yang tinggi, mau dibatalkan susah. Mata memandang dan keinginan lari iko mau batalkan itu mati-mati. Banyak orang sering terjebak itu karena ketika mata memandang
lalu keinginan melanjutkan dari pandangan mata awalnya itu. Ya, hati-hati. Segala cara bisa dia pakai, menghalalkan segala cara. Yang penting apa yang dilihat bisa sampai di genggaman tangannya. Nah ini hari-hari ini lagi terjadi. Ya. Di dunia kerja juga bisa. Saudara lihat, ya, uang yang dalam jumlah banyak itu uang kantor, uang perusahaan. Tidak boleh. Saudara lihat, tapi kalau disertai dengan keinginan, saudara bisa didorong untuk menghalalkan segala cara. Hati-hati, iblis akan mendorong kita. Ya. Orang Bang Napi biasa bilang kejahatan bisa terjadi bukan karena ada rencana atau niat, tapi karena ada kesempatan. Mumpung ada kesempatan, kan tidak ada yang lihat. Nah, padahal dia lupa kalau Tuhan ada lihat. Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat menguasai orang yang berbuat baik dan orang berbuat jahat. Dia lupa kalau mata Tuhan lagi lihat sama dia. Dia bilang, kok tidak ada teman, tidak ada atasan yang lihat sama saya, tidak ada majikan saya, tidak ada kepala saya yang lihat, ya, pimpinan saya kan tidak lihat. Oh sudah, saya atur di sini. Karena mulai dari mata lihat, lalu kepingin, lalu dia bisa berupaya dengan segala cara untuk tercapai. Hari ini banyak kejahatan terjadi di sekitar kita hanya karena dimulai dari sekedar melihat, tapi akhirnya bukan sekedar melihat, tapi berkelanjutan. Ya. Iblis bisa manfaatkan kesempatan ini, ya. Karena kita lagi buka peluang, buka kesempatan lewat pandangan mata yang disertai dengan keinginan yang tinggi. Yang kedua, saudara, kenapa Tuhan bilang jangan beri kesempatan bagi iblis? Sebab pada waktu kita beri kesempatan bagi iblis, ya, kita akan mengalami nasib seperti Daud yang mengalami kejatuhan yang mengerikan. Ya. Kejahatan yang luar biasa. Tapi yang kedua, tokoh yang kedua yang akhirnya dia gagal karena beri kesempatan bagi iblis, dalam hal yang kedua, perhatikan bersama saya dalam Kejadian pasal 4 ayat 6 sampai ayat 8. Kejadian 4 ayat 6 sampai 8. Mari baca bersama. Dua, tiga. Lagi firman Tuhan kepadanya. Bukan. 2, 3. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atas. Ada 8. Marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Saudara-saudara, pembunuhan kakak beradik pertama di bumi ini dimulai dari dua orang bersaudara, kakak beradik, Kain dengan Habel. Pemicu dari pembunuhan yang terjadi kakak beradik ini hanya karena soal tidak terima baik. Persembahan Habel adiknya diterima, sedangkan dia sebagai kakak tidak diterima Tuhan. Bukannya koreksi diri kenapa persembahan saya tidak diterima Tuhan, malah menyalahkan Habel, malah buang salah kepada Habel, membenci adiknya, panas hatinya, ada kepahitan, ada kebencian yang luar biasa. Dalam kondisi demikian, Tuhan berfirman kepada Kain dengan maksud kalau dapat mencegah Kain supaya jangan berkelanjutan, ya, niat jahat itu kepada adiknya dalam hal membunuh. Ya. Tuhan ingin mencegah Kain untuk tidak melakukan tindakan pembunuhan kepada Habel yang adalah adik Kain sendiri. Tapi karena dia sudah terlanjur beri kesempatan bagi iblis, dalam hal timbul kepahitan. Ya. Orang kalau sudah ada kepahitan itu mohot bahasa mulut babusa itu, dia sudah akan dengar. Kita lihat. Makanya Tuhan bilang jangan berikan kesempatan bagi iblis untuk ada kepahitan, akar pahit tumbuh di hatimu. Kita lihat dalam Ibrani 12 ayat yang ke-15. Ibrani 12 ayat 15 kita lihat. 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah.
Tumbuh akar yang pahit, yang kerusuhan, dan yang menimbulkan banyak orang. Supaya jangan tumbuh akar yang pahit. Kenapa menggunakan istilah akar yang pahit? Ini bicara kebencian tingkat tinggi. Ya. Ini bukan kesempatan bagi iblis. Waktu kita marah, kenapa kita bilang boleh marah tapi jangan berbuat dosa? Marah sih marah, tapi jangan berdosa. Berdosa itu mengacu kepada jangan ada kebencian atau kepahitan. Ada yang bilang, beta sonde marah, tiap kali lihat di muka beta ke son enak. Itu berarti masih ada kepahitan. Ada kebencian itu. Sonde beta marah lah, beta habis mah. Tiap kali beta lihat di muka nih, beta apa kok? Nah itu beri kesempatan bagi iblis. Lama kelemahan iblis akan memanas-manas, iblis akan kompor sama kita. Kalau kita tidak berhati-hati, akan endingnya menuju pada sesuatu yang fatal. Pembunuhan antara Kain dengan Habel terjadi itu karena dimulai dari hati yang panas, amarah, yang luar biasa, dicampur dengan kebencian, kepahitan. Persembahannya ditolak, bukannya dia koreksi diri, tapi dia kasih salah Habel. Sering iblis bisa pakai, iblis memanfaatkan kesempatan yang satu ini. Orang lupa koreksi diri, tapi lebih banyak kasih salah orang lain. Kita suami istri juga begitu. Ada saat-saat di mana tingkah ke Lia ini muka ke apa tinggal Lia ini laki ke menyasal kawin amesan dia. Masalah karena suara amarah yang dicampuri dengan kebencian tingkat tinggi, kepahitan. Sehingga ada penyesalan, kok bisa saya dapat jodoh model begini. Makanya berujung pada perceraian. Mau dirujuk, mau dirayu, mau dinasihati pendeta, mau saksi, bapak saksi, mam saksi, mau RT, mau siapa, semua datang omong juga bilang, beta kalau subuang ludah besok akan jilat bepeludah. Wih, babatu. Ini karena masalah amarah bercampur kebencian, ada sudah tumbuh akar yang pahit di hatinya. Iblis bisa pakai ini kesempatan ini. Yang kedua, kesempatan yang kedua. Kesempatan yang pertama tadi itu berlaku bagi Daud. Pengalaman Daud itu jadi pembelajaran. Hanya memulai dari soal mata memandang, tapi tidak kontrol matanya, lalu akhirnya berkelanjutan sampai fatal akibatnya. Ya. Karena mata memandang disertai keinginan, ini yang masalah. Ya. Iblis bisa giring ini. Mata yang memandang bercampur dengan keinginan, iblis bisa giring. Ini kesempatan iblis bisa pakai. Mata memandang disertai keinginan. Itu kesempatan yang iblis bisa pakai. Kesempatan yang kedua, iblis bisa pakai waktu kita marah, tapi marah bercampur kebencian dan kepahitan. Iblis bisa pakai ini kesempatan kedua. Dan berujung fatal. Ya. Mau kakak, kamu adik, kamu istri, kamu suami, kamu anak kandung, rufuk saja, bapak mantu, rufuk, mati-mati. Beta satu orang mati-mati, beta takut masuk penjara. Masuk penjara membuka ke tikus lapar di sana. Ya. Waktu di luar dia jago, bajingan, yoker merah, tidak ada yoker putih. Ya. Karena amarah bercampur kebencian yang luar biasa tingkat tinggi, akhirnya soal mau mati dia tidak takut mati lagi. Mau resiko apapun, polisi, orang bilang melapor polisi, lapor, beta satu orang saya takut polisi. Tapi ketika polisi datang, dia sama ke tikus kena siram air panas. Ya, subor kalau sandia muka suka siang. Ya. Kadang-kadang itu bisa kita lihat di sekitar kita. Terjadi hal yang demikian. Iblis bisa manfaatkan ini. Kesempatan yang kedua ini. Ketika orang marah disertai kebencian dan lupa koreksi diri. Kain lupa lihat diri. Dia lebih banyak lihat adiknya, dia menyalahkan adiknya. Adiknya menjadi sebab persembahannya ditolak oleh Tuhan. Itu menurut dia punya kesimpulan. Maka adiknya satu-satunya cara adalah menghilangkan nyawa adiknya. Gara-gara lu beta persembahan diterima. Dia lupa kalau dia punya kelemahan dan kekurangan.
Ada hal yang harus diperbaiki ketika persembahannya ditolak oleh Tuhan. Mestinya itu sebuah kesempatan refleksi, koreksi, evaluasi diri. Bukannya menyalahkan adiknya. Dan ini sering ada konflik, ada perselisihan, pertengkarannya berujung hal-hal yang fatal. Hanya karena orang lupa lihat diri. Lebih banyak lihat orang lain punya kekurangan dan kelemahan. Maka Yesus dalam khotbahnya di bukit, Yesus bilang, engkau lupa kalau engkau lihat selumbar di mata orang, tapi sementara yang ada pada matamu itu balok. Bandingkan selumbar dengan balok, mana yang lebih besar? Balok lebih kaboh. Tapi orang tidak pusing dengan dia pembalok. Yang penting dia tak sibuk dengan satu selumbar. Dan itu sering terjadi dalam hidup keseharian kita manusia. Dan pengalaman Kain dengan Habel ini jadi pembelajaran bagi kita. Ya, memasuki minggu Adventus dan perayaan Natal dan sambut tahun baru. Tuhan mengingatkan kita, jangan beri kesempatan bagi iblis dalam hal yang kedua ini. Ya, boleh marah, Alkitab bilang, tapi jangan sampai berbuat dosa, jangan sampai matahari terbenam, karena itu akan beri kesempatan bagi iblis. Amarah yang disertai dengan kebencian dan kepahitan, iblis akan memanfaatkan itu untuk langkah-langkah jurus selanjutnya. Dia akan menyerang dan menghancurkan saudara dan saya. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa Tuhan bilang sama kita dalam tema khotbah hari ini, jangan beri kesempatan bagi iblis? Sebab pada waktu kita beri kesempatan iblis, kita akan mengalami nasib yang sama seperti tokoh yang ketiga. Ya. Tokoh yang kedua tadi, setelah pembunuhan terjadi, Kain membunuh adiknya Habel. Saudara baca selanjutnya, saudara lihat, Kain mengalami nasib yang malang. Ya. Dia menjadi orang yang malang nasibnya, terlunta-lunta, terkatung-katung, menghilangkan nyawa adiknya. Konsekuensinya sangat berat bagi dirinya. Hari-hari hidup selanjutnya dia ada dalam berbagai keadaan yang sangat buruk. Dia hidup dalam ketakutan yang luar biasa. Kalau saudara baca ayat selanjutnya dari Kejadian 4 tadi, Kain menjalani hidupnya dengan ketakutan yang luar biasa. Hidupnya sangat sulit, jauh dari berkat, ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat poin yang ketiga. Tokoh yang ketiga yang Alkitab tulis, ternyata dia didapati memberi kesempatan bagi iblis, dan akhirnya berakibat fatal bagi dirinya sendiri juga. Bersama saya kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13 ayat yang kedua. Iya. Baca bersama 2, 3. Mereka sedang, dan tiba-tiba iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, Simon, untuk mengkhianatinya. Lagi duduk makan sama-sama, orang bilang makan bareng, ya. Para murid semua lengkap makan dengan Yesus. Tiba-tiba iblis bisik di hati Yudas. Strategi atau konsep untuk berkhianat kepada Yesus. Yesus kurang baik apa kepada Yudas, bahkan murid-murid yang lain. Yesus terlalu baik. Sering kita menyanyi Yesus malole, Yesus baik, sungguh baik, dan seterusnya. Ya. Tapi yang dibalas Yudas kepada Yesus adalah berkhianat, adalah bangun dan menjadi lawan, menjadi musuh. Orang bilang musuh dalam selimut. Ini ya tokohnya, musuh dalam selimut. Yesus yang pernah memilih Yudas dari latar belakang hidupnya, Yesus tidak lihat itu. Yesus panggil dia dan kasih dia tugas menjadi seorang murid sekaligus menduduki posisi bendahara dalam organisasi murid-murid Yesus itu. Posisi terpercaya itu, menjadi bendahara. Tidak semua orang bisa dapat kesempatan jadi bendahara. Orang dulu tentu ada kriteria-kriteria khusus, ya. Yudas dapat kesempatan itu. Tetapi pada bagian ini kita baca ternyata iblis bisa memperoleh kesempatan untuk membisikkan niat jahat dalam hati Yudas.
Kenapa iblis bisa semudah itu dapat ini kesempatan membisikkan niat jahat dalam hati Yudas? Karena Yudas yang buka kesempatan itu. Saya tunjukkan ayatnya pasal sebelumnya. Yohanes 12. Yohanes pasal 12 ayat 3 sampai ayat 6. Satu orang tolong baca dengan cepat. Menakati minyak narwastu murni yang mahalaganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekatnya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Dia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudara perhatikan, Alkitab memberi keterangan yang sangat mendetail tentang siapakah sosok Yudas itu. Waktu mereka ada di Betania di rumah Marta, Maria dan Lazarus, mereka duduk makan bersama-sama. Saat itulah Maria mengambil minyak narwastu yang mahal harganya, bahkan sangat wangi. Dipecahkan buli-buli atau botol itu dan ditumpahkan dan mengurapi Yesus. Saat itulah Yudas mencoba mencegah tindakan Maria dengan mengatakan kalimat yang sangat indah. Andai kata minyak ini tidak usah ditumpahkan, tapi biarkan dia dijual. Dan hasil dari menjual minyak ini, uangnya bisa kita pakai untuk memperhatikan nasib orang-orang miskin. Kita pakai bikin apalah, sumbangan, diakonialah dan lain sebagainya. Alkitab bilang Yudas berkata demikian bukan karena dia seorang pemerhati, bukan karena dia seorang yang sangat peduli dengan nasib orang-orang susah, orang miskin, tidak. Tapi dia seorang pencuri. Dia seorang yang sudah membiasakan dirinya, sudah sering, itu berarti sudah membiasakan dirinya banyak kali ambil uang dalam kas yang dipegangnya tanpa sepengetahuan murid-murid yang lain dan Yesus. Begitu. Jadi walaupun dia seorang yang jahat, tetapi untuk menutupi kejahatannya dia menggunakan kata-kata yang indah didengar supaya orang tidak curiga bahwa dia orang yang jahat. Itu berarti Yudas ini, iblis kenapa membisikkan dia jahat dalam hatinya? Karena dia yang buka peluang, dia yang buka kesempatan. Karena pada dasarnya si Yudas ini seorang yang tidak tulus hatinya, seorang yang munafik, seorang yang putar balik, seorang yang manis luar pahit dalam, seorang yang kelihatannya baik luar tapi jahat di dalam dan seterusnya. Nah ini iblis bisa pakai orang-orang demikian. Ini kesempatan karena karakter asli Yudas itu seorang yang munafik, seorang yang tidak jujur, seorang yang tidak tulus hatinya. Antara kata dan perbuatan itu tidak seimbang. Katanya indah tapi perbuatannya jelek. Iblis bisa manfaatkan ini sebagai kesempatan. Di depan orang bilang muka manis, hati jahat. Ya. Saudara jangan cari jauh-jauh. Dalam rumah tangga kita juga kadang sering ada orang-orang yang demikian. Ya. Contoh konkret kalau kita suami istri. Ya. Kenapa orang bisa terjadi keretakan, kehancuran rumah tangga di mana-mana? Karena ada suami, ada istri yang kelihatannya muka baik, kata-katanya baik, tapi itu hancur itu di dalam hatinya, jahatnya bukan main. Ya. Dia kalau mulai dari pindah hati, pindah ke lain hati, tinggal tunggu saatnya dia pindah badannya, pindah rekening, pindah BPKB, pindah sertifikat tanah, sebentar orang data situ, dia pikir semua, kasih itu pihak ketiga. Ya. Tiba-tiba orang data situ mau bikin apa? Ya. Sekarang kan model begitu. Tapi waktu sama-sama, wah muka baik, wah bikin dia pinter main sinetron dia itu. Ya. Dia mau curiga juga susah. Ya. Begitu.
Nah, orang-orang begini harus diwaspadai. Ya. Bagaimana kita tahu? Ya ini, ketika kita dalam persekutuan ibadah seperti ini, Alkitab menyampaikan kepada kita, ada keturunan Yudas hari-hari ini, ada juga sekitar kita. Kata-katanya indah, tetapi tidak seindah perbuatannya. Ya. Begitu. Amin kan? Nah, itu hati-hati. Banyak orang muda sering terjebak karena itu nyongkal beromong, aduh gula manis sabu juga kurang, gula sabu pemanis kurang. Ya, hati-hati. Kata-kata sering menjerat orang, menjatuhkan banyak orang. Diiming-imingi ya, dengan berbagai macam janji-janji manis. Hati-hati. Banyak orang terjebak. Ya. Iblis bisa manfaatkan ini satu kesempatan. Ya, karena pada dasarnya Yudas itu suka munafik. Iblis bilang orang begini saya bisa pakai dia, saya bisa manfaatkan dia untuk menghancurkan kelompok para murid bersama Yesus. Begitu. Iblis bisa pakai orang dalam. Kalau iblis pakai orang luar itu tidak bisa. Tapi kalau di antara orang dalam ada yang model karakternya kayak Yudas, oh itu gampang, iblis bisa manfaatkan. Itu kesempatan iblis bisa pakai orang-orang yang berkarakter demikian. Upayakan supaya ya jangan hanya kata kita yang indah, tapi biar nyata dalam perbuatan kita juga indah. Amin kan? Ya, Yudas itu hanya menang omong indah, omong gagah, tapi dia perbuatan jelek. Kok bisa lu jual lu pengguru itu? Itu kan jelek, dan bukan hanya jelek, rusak benar karakternya, perbuatannya. Begitu. Nah karena itu saudara-saudara, tokoh yang ketiga ini juga menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Ya. Ternyata iblis bisa pakai kesempatan ketika orang mulai tidak jujur, ketika orang mulai tidak tulus hatinya. Ya. Yudas ini kan hati tidak tulus. Dia omong gagah, omong manis, tapi hatinya ada ya, settingan-settingan yang tidak baik. Ya. Merancang-merancang hal yang tidak baik, hal-hal buruk. Ya. Kan begitu. Nah saudara kasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dari 3 sosok tokoh Alkitab ini memberikan pembelajaran bagi kita betapa kita tidak boleh beri kesempatan bagi iblis. Sebab pada waktu kita beri kesempatan bagi iblis, tokoh yang ketiga cerita tentang Yudas itu fatal. Penyesalan di kemudian, tapi waktunya tidak ada lagi. Kesempatan telah berlalu. Yudas mengakhiri hidupnya dengan tragis, bunuh diri. Ya. Iblis mundur daripadanya, dia sadar, dia menyesal, tapi semua telah terlambat. Ya. Yesus berupaya berapa kali memperingatkan sama dia. Tapi karena iblis sudah kuasai, iblis sudah merasuki hatinya, ya, maka peringatan-peringatan Yesus tidak mempan untuk mengubah apa yang menjadi keputusan Yudas. Sudah kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini 3 tokoh Alkitab yang kita pelajari hari ini. Kegagalan mereka menjadi pelajaran berharga bagi kita. Sebab mereka telah beri kesempatan bagi iblis. Mulai dari cara memandang yang penuh keinginan, yaitu si Daud yang telah jatuh dalam dosa perzinahan. Lalu mulai dari hal yang kedua, tokoh yang kedua, karena amarah penuh kebencian dan lupa koreksi diri, hanya menyalahkan orang lain, maka iblis pakai itu untuk menggiring dia satu titik di mana terjadi hal yang fatal. Kakak bisa bunuh adik kandung hanya karena bermula dari dia lupa lihat kesalahannya, lebih banyak kasih salah adiknya, ya. Lalu hatinya penuh kebencian dan kepahitan, maka dia tidak segan-segan bunuh adiknya. Ini iblis bisa giring, iblis bisa manfaatkan ini kesempatan amarah penuh kebencian. Boleh kita marah, ya, boleh marah. Yang penting marah jangan disertai kebencian dan kepahitan. Lalu sosok yang ketiga, tokoh ketiga mengingatkan kita betapa pentingnya kita tidak boleh memberi kesempatan bagi iblis hanya karena soal karakter kita. Karakter Yudas itu adalah karakter munafik, tidak jujur, tidak tulus. Iblis bisa tunggangi ini sebagai kesempatan. Saudara biasa tipu-tipu kecil, iblis bisa tunggangi, iblis memanfaatkan. Engkau satu waktu akan tipu hal-hal yang besar, putar balik hal-hal yang besar, dan itu berakibat fatal bagi dirimu sendiri.
Nah ini 3 tokoh Alkitab ini kegagalan mereka memberi kesempatan bagi iblis. Biarlah ini menjadi pembelajaran bagi kita memasuki akan minggu Adventus ini dan menyongsong perayaan Natal yang akbar. Tuhan mau jangan sampai ada kesempatan yang kita beri bagi iblis di dalam hari gerejawi ini. Sehingga akhirnya kita bisa menanggung akibat yang fatal. Menyesal seperti Yudas satu waktu. Tapi jangan sampai waktunya telah terlambat. Demikian firman Tuhan. Tuhan menolong memberkati kita dengan firman hari ini. Amin. Mari tunduk kepala, tutup Alkitab kita. Dan kita ada dalam saat itu musik persiapkan satu pujian. Dan kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Sekiranya firman Tuhan ini hari ini yang kita dengarkan, ada bagian-bagian ulasannya menyentuh kita, merupakan koreksi, merupakan evaluasi bagi kita di penghujung tahun ini. Bersyukur bahwa Tuhan baik, Tuhan datang pada waktu yang tepat, mengingatkan kita, mengoreksi kita supaya kita perbaiki sebelum segala sesuatu menjadi terlambat dalam hidup ini. Haleluya. Terima kasih Bapak.